begitu indah hadir menyinari semesta pada pagi hari itu di bulan November 2024. Saat itu untuk pertama kalinya saya keluar sendirian naik sepeda motor untuk menyusuri jalan raya Bedugul. Saya berangkat dari Denpasar sekitar jam 5.30 dan itu adalah untuk pertama kalinya saya melakukan pendakian solo hiking menuju Gunung Pohon. Setelah bulan Agustus sebelumnya saya melakukan pendakian dengan beberapa teman ke puncak gunung tertinggi di Bali, yaitu Gunung Agung. Semenjak saat itulah saya menjadi kecanduan dengan yang namanya pendakian. Sebelum saya memutuskan untuk melakukan solo hiking, saya sudah mempelajari tentang bagaimana treknya, bagaimana jalurnya, bagaimana cuaca di puncak Gunung Pohon itu sendiri, dan apakah gunung ini cocok untuk solo hiking. Karena saya tidak mau gegabah untuk melakukan sebuah pendakian, apalagi pendakian itu dilakukan sendirian. Karena gunung bukanlah tempat untuk bermain-main. Gunung adalah tempat yang berbahaya bagi kita, bagi mereka yang tidak mengerti medan, yang tidak tahu jalur, yang belum siap secara fisik maupun mental untuk mengunjungi. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Gunung Pohon ini cocok dilakukan untuk pemula. Tapi bagi saya tidak. Karena setelah saya melewati hutan Bedugul, di sini saya sudah mulai disuguhi dengan trek yang lumayan pedas ya. Jadi treknya dari bawah sampai atas nanjak terus. Gunung Pohon ini jalurnya lumayan terbuka ya teman-teman. Jadi tidak begitu tertutup rapat seperti gunung-gunung lainnya. Untuk memudahkan kita melewati jalur-jalur yang sulit, di sini sudah dipasang tali ya teman-teman. Jadi kita bisa melewatinya dengan berpegangan atau memegang tali ini sehingga kaki kita tidak sampai terperosok. Setelah kurang lebih 1,5 jam perjalanan, akhirnya saya sampai di puncak Gunung Pohon. Sampai di puncak, mata kita sudah langsung disuguhi dengan pemandangan pura yang lumayan besar ya teman-teman. Jadi sampai di sini saya langsung mengaturkan canang, mengaturkan syukur karena sudah akhirnya saya bisa sampai di puncak dengan selamat. Meskipun sampai di puncak saya tidak mendapatkan view danau yang indah ya teman-teman. Saya bersyukur sudah mendapatkan view pura yang begitu luar biasa ya teman-teman, dimana di atas gunung, di atas hutan ada pura yang lumayan megah ya teman-teman ya. Dan di sini saya benar-benar solo hiking teman-teman, karena di puncak pun saya tidak menemukan satupun pendaki ya teman-teman. Jadi saya menikmati syahdunya puncak Gunung Pohon ini benar-benar sendirian ya teman-teman ya. Lebih 35 sampai 40 menitan saya bekerja, akhirnya saya memutuskan untuk turun ya teman-teman.
saat turun pun saya tidak bertemu dengan pendaki yang naik ya teman-teman. Jadi saat naik saya tidak bertemu dengan pendaki di jalur, saya tidak bertemu dengan pendaki ketika berada di puncak. Saat turun juga tidak bertemu. Jadi benar-benar saya merasakan yang namanya solo hiking ya teman-teman di Gunung Pohon ini. Jadi sepanjang pendakian baik ketika naik ataupun turun, saya benar-benar hanya ditemani oleh suara burung, ditemani oleh suara angin, dan ditemani kabut yang mulai merayap memeluk hutan Gunung Pohon. Nah, karena pada saat itu ketika saya sampai di bawah masih lumayan pagi ya teman-teman, sekitar jam 11.30-an, jadi saya memutuskan langsung lanjut ke Gunung Tapak ya teman-teman. Nah, sepanjang pendakian ke Gunung Tapak ini pun sepanjang jalur saya tidak bertemu dengan pendaki lain ya teman-teman. Jadi saya sendirian menyusuri jalur Gunung Tapak ditemani kicau burung ya teman-teman. Nah, pada saat pendakian ke Gunung Tapak di pertengahan jalur ketika hujan ya teman-teman, jadi saya di sini kehujanan teman-teman ketika naik. Saya bertemu dengan ada 4 orang yang sudah mulai turun dari Gunung Tapak ya teman-teman. Nah, setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, akhirnya saya sampai di puncak Gunung Tapak teman-teman. Nah, sampai di puncak Gunung Tapak, hujan semakin deras ya teman-teman. Dan di sini pun saya tidak bertemu dengan pendaki lain ya teman-teman. Jadi di sini posisinya pada saat itu saya belum pakai jas hujan. Jadi saya sampai puncak langsung mengaturkan canang ya teman-teman, melakukan persembahyaan dulu, mengaturkan rasa syukur, rasa terima kasih karena akhirnya saya sampai di puncak dengan selamat meskipun kehujanan ya teman-teman ya. Nah, sebelum turun saya sempatkan dulu mengambil beberapa video teman-teman, mengambil beberapa foto, dan karena itu adalah momen ya, itu adalah kenangan yang memang dimanapun kita mendaki tetap momen itu harus kita abadikan ya teman-teman. Karena hujan semakin deras teman-teman, saya akhirnya memutuskan untuk memakai jas hujan teman-teman. Jadi sebelum saya turun, saya pakai jas hujan dulu dan saya sempatkan dulu mengabadikan momen yang meskipun view di atas ya kita tidak mendapatkan hujan yang karena kabut, karena hujan ya kabut yang satu yang kita dapatkan ya teman-teman. Setelah kurang lebih sekitar 20 menitan ya teman-teman, saya tidak lama di puncak Gunung Tapak ya teman-teman. Saya memutuskan untuk mulai turun ya teman-teman. Turun karena hujan, jadi jalur yang saya lalui pun licin ya teman-teman. Di sini saya harus pintar memilih jalur agar kaki saya tidak sampai terpleset ya teman-teman. Setelah kurang lebih 40 menit akhirnya saya sampai di bawah teman-teman ya. Nah, itulah sepenggal kisah perjalanan saya melakukan solo hiking di Gunung Pohon dan Gunung Tapak ya teman-teman. Sampai jumpa di kisah dan cerita pendakian saya selanjutnya. Terima kasih.